Gimana sih caranya biar lebih fasih ketika mengucapkan lafaz-lafaz Arab? Pertanyaan ini banyak banget diajukan ke saya. Terlepas dari banyaknya orang-orang yang gak suka, mereka bilang, kamu tuh kalau baca bahasa Arab kayak orang Indonesia aja kali, gak usah kayak orang Arab banget. Saya gak setuju. Kenapa? Karena lafaz dalam bahasa Arab harus dibaca sebagaimana orang Arab baca. Lafaz dalam bahasa Inggris harus dibaca sebagaimana orang Inggris baca. Lafaz dalam bahasa Jepang harus dibaca sebagaimana orang Jepang baca. Terlepas dari kekurangan kita, sebisa mungkin mirip-miripin gaya bicara kita, gaya baca kita, sebagaimana bahasa yang sedang kita baca. Kalau gak setuju ya terserah. Kembali ke topik awal, gimana sih caranya biar lidah saya jadi lebih fasih ketika mengucapkan lafaz-lafaz Arab? Ketika saya masih kecil, cara baca saya itu gak kayak sekarang. Maklum dia bisa baca dan mengeluarkan makharijul huruf seperti itu. Dia aja lahir di Arab, saya lahir di Arab. Benar? Benar. Tapi, coba teman-teman perhatikan. Gak semua orang Arab itu fasih loh ketika baca bahasa Arab. Gak semua orang Arab itu fasih ketika disuruh baca hadis-hadis Bukhari, Muslim, dan sebagainya. Gak semua orang Arab bisa. Lagi pula sejak saya kecil, umur 5 tahun saya sudah ada di Indonesia. Jadi ingatan saya, perihal bahasa dan sebagainya, itu minim banget. Bahkan bahasa Arab saya itu seringkali dibully sama kakak-kakak saya. Saya ketika baca katanya, kamu itu aneh banget logatnya. Ya, malum, dari umur 5 tahun, saya udah pindah. Sedangkan kakak saya sampai SMA, sampai kuliah masih ada di Arab. Terlepas dari itu semua, ketika saya kecil, saya pernah hadir di muhadarahnya Syekh Muhammad ibn Ismail Zain. Syekh Ismail, ayahanda dari Syekh Muhammad, itu adalah guru dari banyak sekali ulama-ulama di Indonesia, terutama dari Madura dan Lombok. Syekh Ismail Zain merupakan salah satu ulama besar yang ada di Makkah. Beliau punya satu karya yang mungkin sering kali dijadikan sebagai sumber rujukan di banyak pondok pesantren. Nama kitabnya adalah Qurratul Ain. Nah, putranya itu suatu hari pernah datang ke Indonesia dan biasanya datang tahunan. Di muhadarah tersebut, Syekh Muhammad menyampaikan bagaimana cara agar lidah seseorang itu jauh lebih fasih dibandingkan sebelumnya. Misal level kefasihan seseorang itu 1, itu bisa bertambah jadi 4. Misal levelnya 6, bisa bertambah jadi 7. Beda-beda tentu saja hasilnya pada setiap orang. Maka jawaban dari Syekh adalah dengan banyak-banyak membaca hadis. Karena dengan cara banyak-banyak membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja sosok yang kita tiru lafaznya adalah orang yang paling fasih di dunia. Siapa dia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada satupun yang lebih fasih lidahnya dibandingkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi saya gak paham terjemahannya, saya gak paham artinya. Gak usah baca terjemahannya, cukup sardan, tabarrukan aja kamu baca hadisnya. Maksudnya, gak usah baca terjemahannya, cukup baca matan-matan hadisnya, isi-isi hadisnya itu. Pilihan kitab hadisnya terserah kamu. Mulai dari Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, atau bahkan kutubus sittah yang ada di sini. Kita coba ambil Sahih Al-Bukhari. Biar saya contohin gimana caranya. Kita coba ambil satu hadis pendek. Babul abdi idza ahsana ibadata rabbih wa nasaha sayyidah. Wa bihi qala haddatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-'abdu idza nasaha sayyidahu wa ahsana ibadata rabbih kana lahu ajruhu marratain. Gitu seterusnya. Anyway, semua kitab-kitab hadis itu ada harokatnya, jadi santai aja. Tapi saya kan nggak bisa baca terjemahannya. Saya kan nggak minta kalian buat cari syarahnya, cari penjelasannya, memahami maknanya dan sebagainya. Saya nggak minta itu, saya minta kalian baca cepet-cepet, cukup dibaca hadisnya saja. Sehari 3 hadis, 4 hadis, lakukan secara istiqamah terus-menerus. Saya jamin kualitas kefasihan lidah teman-teman sekalian itu pasti akan naik, level up. Biasanya muncul syubhat baru. Kalau begitu, mendingan Al-Quran aja. Ngapain baca hadis? Hey, Anda itu gak usah ngesok. Seakan-akan kalian gak pernah baca buku selain dari Al-Quran. Jangan anti hadis juga. Memang Al-Quran adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi Al-Quran itu adalah firman Allah. Itu gaya bahasanya sudah di luar daripada kemampuan manusia. Gak ada satupun manusia yang mampu meniru sebagaimana bahasa Al-Quran. Sedangkan hadis adalah sabda Rasulullah SAW. Yang tentu saja juga tetap tidak bisa kita tiru. Tapi setidaknya gaya bahasa Rasulullah adalah gaya bahasa manusia, bukan gaya bahasa Tuhan. Bukan berarti saya bilang baca Al-Quran gak nambah fasih. Tentu saja nambah fasih, bro. Gak usah dipelintir-pelintir lah ucapan saya. Tapi maksud saya, di luar dari Al-Quran, teman-teman harus sering-sering juga baca hadis. Jangan dicukupkan dengan Al-Quran saja. Begitu teman-teman. Anyway, saya juga jualan parfum. Rekomendasi parfum saya hari ini itu adalah Humaira. Gak ada keranjang kuning ya. Jadi teman-teman yang mau check out langsung cek di toko ini ya, Faih Al-Haram, di toko sebelah. Humaira itu aromanya lembut, seger dengan perpaduan ekstrak buah pir dan bunga sakura. Jadi lembut banget. Kebetulan ini adalah parfum perempuan. Tapi sayang beribu sayang bagi teman-teman yang suka parfum yang akan tercium dari jarak 1 km dan sebagainya, ini bukan khusus Anda. Karena ini parfum baru bisa kecium dari jarak yang dekat atau ketika lagi dusel-dusel doang. Ya karena memang ini parfum buat cewek ya. Walaupun saya cowok masih sering pakai saking enak dan lembutnya. Ya Rob,
Mantep bener. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan langsung kunjungi di sini di Faih Al Haram. Ahsanallahu ilaikum. Jangan lupa check out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.